ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Hadirin afani Allah wa iyyakum ajma'in. Di majelis kita pekan yang lalu kita membahas hadis la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa la yakhtub ba'dukum ala khitbati ba'din. Bahasan ini masih terkait dengan bentuk-bentuk jual beli muamalah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah bab membahas tentang haramnya jual beli khamr. Bab ma jaa fi bai'il khamri wan nahyi 'an dzalik. Bab datang membahas tentang jual beli khamr dan larangan melakukan hal itu. Naam, qala haddatsana Humaid ibn Mas'adah qala haddatsana Al-Mu'tamir bin Sulaiman qala sami'tu Laythan yuhaddithu an Yahya ibn Abbad an Anas an Abi Talhah annahu qala ya Nabi Allah inni ishtaraitu khamran li aytamin fi hijri qala ahriqil khamra waksirid dinana qala wa fil bab an Jabir wa Aisyah wa Abi Sa'id wa Ibn Mas'ud wa Ibn Umar wa Anas qala Abu Isa hadits Abi Talha rawa al-Thawri hadha al-hadits an as-Suddi an Yahya ibn Abbad an Anas أن أبا طلحة كان عنده وهذا أصح من حديث الليث. طيب. Itu tadi bunyi riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala terkait dengan bab ini. Hadis ini berasal dari Anas dari Abu Talhah. Beliau berkata, "Ya Nabi Allah, inni ishtaraitu khamran li aitamin." Saya telah memberi khamr untuk anak yatim yang ada di rumah saya. Kata ulama, hadis ini kemungkinan peristiwanya terjadi sebelum diharamkannya khamr. Kita ketahui bahwasanya diharamkannya khamr dalam Islam itu secara berangsur-angsur. Dengan tadarruj, bitadarruj, metode pendekatan syariat Islam. Di awal-awal dakwah dulu kepada orang-orang musyrik, setelah mereka bertauhid, itu dengan metode at-tadarruj, berangsur-angsur, supaya lebih mudah diterima dan diharapkan lebih cepat berubah fitrah manusia dengan cara tadarruj, tidak dengan sekaligus, di mana kalau dengan metode sekaligus langsung seperti hantaman, maka besar kemungkinan banyak yang lari dari Islam. Karena mengingat di awal-awal Islam minum khamr itu ibaratnya seperti orang minum kopi. Nah, tidak ada hari tanpa khamr, tidak ada hari tanpa ngopi, kayak gitu kira-kira. Sesuatu yang sangat melekat, sesuatu yang sangat kuat dan sudah lama mendalam. Maka untuk merubahnya butuh taktik, butuh pendekatan yang cocok, yang sesuai dengan tabiat dan fitrahnya manusia. Dari situ kita belajar betapa luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dari situ kita belajar
pandai-pandailah kita melihat suatu persoalan sebelum mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Tidak semua artinya persoalan bisa selesai dengan sekali pukul. Butuh tadarruj, butuh perlahan-lahan, butuh pendekatan yang cocok, yang sesuai. Dan tidaklah orang bisa mengamalkan ini kecuali orang-orang yang rasikh, yang dalam ilmunya diberikan sifat kebijaksanaan, jauh pandangannya. Itu yang bisa mengamalkannya. Nah, dan ini adalah kunci dari keberhasilan seseorang dalam mendidik anaknya, dalam mendidik istrinya, dalam mendidik masyarakat bahkan. Yaitu dengan tadarruj, pendekatan yang baik, pendekatan yang cocok. Betapa banyak sunnah Nabi itu ditolak oleh masyarakat yang belum tahu, bukan karena tidak senang dengan sunnah, tapi kadang dengan pendekatan si dai tersebut. Entah kalimatnya lah, entah akhlak si dai tersebut lah. Banyak faktor. Nah, dari itu pula ulama mengingatkan tidak semua orang itu layak berdakwah kadang. Karena dia tidak akan bisa menguasai bagaimana cara pendekatan yang baik kepada masyarakat, kepada orang lain agar dia menerima kebaikan tersebut. Nah, bayangkan ini khamr haram hukumnya, tapi dilakukan pendekatannya beransur-ansur. Itu Allah kepada hambanya seperti itu. Lah kita siapa kepada orang lain? Tidak bisa, maunya sekali, harus terima, harus ya pelan-pelan. Dari itu Nabi disebutkan dalam Al-Quran, lasta alaihim bimusaytir. Kamu bukanlah orang yang musaytir atas mereka, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada umatmu. Musaytir itu memaksa. Pokoknya apa kata saya harus diikuti. Dah, lasta alaihim musaytir. Wa ma ana illa al-balaghul mubin. Saya tidak memiliki apa-apa kecuali menyampaikan yang jelas saja. Ini tadarruj. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berdakwah di usia berapa? Setelah usianya matang, diangkat jadi nabi dan rasul setelah usianya matang 40 tahun. Usia laki-laki bangsa Arab 40 tahun. Di zaman itu usia yang sangat-sangat matang, dan umumnya disitulah mulai stabil kejiwaan seorang laki-laki, tidak mudah terombang-ambing, mulai bisa mengatakan tidak kalau diajak sama kawan di usia 40. Di bawah itu sulit terombang-ambing, diajak kemanapun oke, siap. Tidak punya pendirian, tidak punya pandangan, tidak punya tempat dia berpegang, labil. Jika seperti itu usianya, keadaannya seperti itu, lalu bagaimana dia mau menstabilkan keluarganya, istrinya, anaknya? Nah, itu juga bentuk tadarruj, pendekatan. Di usia 40, ya sudah mulai matang. Orang juga tahu dia bicara dengan pertimbangan. Sebelum itu pun sudah dipersiapkan jauh-jauh hari Rasulullah SAW. Allah yang terbiah dengan kauniyah yang Allah kehendaki atas nabinya. Menjadi yatim, memiliki kemandirian ekonomi, finansial, jujur, amanah, sehingga mendapatkan tempat di hati masyarakat. Itu semua persiapan untuk kemudian Nabi bersabda, saya ini Nabi dan Rasul. Saya ajak kalian la ilaha illallah. Baru. Lama. Semua itu tadarruj, pendekatan, dan itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dari itu salah satu penyebab gagalnya tarbiyah, pendidikan secara umum ini baik di sekolah maupun di keluarga itu tergesa-gesa, istijal. Ekspektasi terlalu tinggi,
tergesa-gesa. Akhirnya apa? Terbalik, tidak sampai ke tujuan, mogok di jalan. Sebagian orang tua melihat anaknya keluar dari pesantren, dia kira anaknya sudah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan dia baru belajar apa? Belajar ngepel di pesantren, belajar pakai baju, belajar tidur sendiri. Mau dikira kayak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, enggak ada. Istrinya juga begitu. Istrinya baru hijrah atau apa, baru jadi istri. Maunya perfect suami. Tidak boleh salah istrinya, tidak boleh ada kekurangan istri. Maunya dia diperlakukan seperti raja oleh istrinya. Padahal dia nggak ngaca dirinya siapa. Jadi semua butuh pendekatan. Semua butuh pendekatan. Nah, ini contohnya di Al-Quran yang paling jelas adalah khamr ini. Nah, ini kasus yang terjadi sebelum khamr diharamkan. Ini Abu Talhah, beliau berkata, ya Rasulullah, saya telah memberi khamr untuk anak yatim yang ada di rumah saya. Qala ahriqil khamra waqsirid dinan. Yani Nabi bersabda kemudian, tuangkanlah khamr tersebut dan pecahkanlah kendi-kendinya. Ini menunjukkan larangan, bahwasanya dilarang orang untuk apa? Membeli khamr. Jangan beli kalau begitu, ini bukan harta. Disuruh tuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah membelinya, Nabi nyuruh untuk buang. Diambil dari hadis ini dalil oleh ulama akan najisnya khamr. Dan itu pendapat jumhur ulama. Mayoritas ulama mengatakan khamr najis, zatnya najis. Ada satu pendapat yang dinilai cukup berseberangan dengan pendapat mayoritas ulama sejak dulu. Itu pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Seingat kami, beliau mengatakan khamr tidak najis. Nah, Nabi memerintahkan untuk dibuangnya khamr ini justru menunjukkan khamr tidak najis. Karena tidak mungkin khamr dibuang di wilayah tempat umumnya kaum muslimin. Dan dalam satu riwayat disebutkan ketika turun khamr, diharamkannya khamr, itu semua kendi-kendi yang isinya khamr dibuang di jalanan sampai mengalir di jalan-jalan kota Madinah airnya. Seperti got mengalir di jalan-jalan saking banyaknya khamr itu. Kalaulah seandainya khamr itu najis, tidak mungkin dibuang di lingkungan kaum muslimin. Nah, itu salah satu pendalilan ulama yang mengatakan khamr tidak najis. Tapi yang sahih, yang merupakan mazhab jumhur ulama, khamr itu najis. Dalilnya adalah zahir hadis ini. Pemahamannya kalau tidak najis tidak mungkin disuruh biarkan, disuruh buang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ayat yang menyebutkan seperti itu, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun. Ini Allah menyebutnya dengan rijis. Rijis ini najis. Maka itu yang sahih. Nah, itu yang sahih, khamar adalah najis. Baik. Yang najis diharamkan untuk dijual belikan. Nah, ini menunjukkan sisi pendalilan dari hadis ini. Baik. Bab berikutnya, babun nahyi an yuttakhadzal khamru khallan. Bab larangan menjadikan khamar sebagai khallan, menjadi cuka, berubah, fermentasi. Larangan mengubah khamar jadi cuka. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Yahya ibn Sa'id, qala haddatsana Sufyan an Suddi an Yahya ibn Abbad an Anas bin Malik qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayuttakhadul khamru khallan qala la. Ini hadis riwayat Anas bin Malik, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih. Anas bin Malik beliau berkata,
bercerita Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, ayuttakhadul khamru khallan, apakah boleh khamr itu dirubah menjadi cuka dengan cara tradisional dulu difermentasi, dengan campur tangan manusia. Campur tangan manusia. Khamr diubah menjadi cuka. La, tidak boleh. Jangan dilakukan. Nabi melarangnya. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim, hadza dalil Syafi'i wal jumhur. Hadis ini adalah petunjuk untuk Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama, annahu la yajuzu takhlilul khamri. Sungguhnya tidak boleh mengubah khamar jadi cuka. Wala tuthhar bit takhlil, dan khamar tidak bisa suci dengan fermentasi diubah menjadi cuka, tidak boleh. Hadza idza khallalaha bi khubzin aw basalin aw ghairi dzalika mimma yulqa fiha. Ini apabila fermentasinya itu dilakukan dengan cara dicampur dengan roti atau bawang atau yang lainnya dengan bahan-bahan yang dilemparkan ke dalam khamar tersebut. Fahiya baqiyatun ala najasatiha. Maka sesungguhnya keadaan khamar itu tetap najis. Wa yanjus ma ulqiya fiha, dan barang-barang bahan-bahan yang dicampakkan ke dalam dicampurkan ke dalam khamar itu juga berubah hukumnya menjadi najis. Wa huwa madhhab Syafi'i wa Ahmad wal jumhur. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan mayoritas ulama. Nah, ini pendapat, ini maksudnya adalah tadi yang kita baca nukilannya secara utuh dari Imam An-Nawawi. Jadi khamar itu zatnya itu najis, tidak bisa diubah, entah dengan dibakar, entah dengan dicampur dengan bawang, dengan apapun caranya tetap tidak berubah hakikatnya menjadi suci, tidak bisa, zatnya najis. Bahkan sebaliknya, bahan-bahan yang dicampurkan ke dalamnya berubah menjadi najis. Baik. Kalau begitu hubungannya dengan jual beli jelas. Sesuatu yang najis tidak boleh diperjualbelikan. Ke situ kiasnya nanti, turunannya ke situ, breakdownnya ke situ. Setiap yang najis tidak boleh diperjualbelikan. Khamar salah satunya, tidak bisa berubah status najisnya. Walaupun diubah dengan apapun, cairan khamar itu tetap menjadi najis. Ada pendapat lain. Waqala al-Auza'i wal Laits wa Abu Hanifah tathhur. Berkata Imam al-Auza'i, Imam al-Laits dan Imam Abu Hanifah menjadi suci khamar apabila difermentasikan oleh perbuatan manusia. Misalnya dicampurkan ke dalamnya bawang atau bahan-bahan yang tadi disebutkan, berubah, maka tidaklah lagi menjadi najis. Wa an Malik thalathu riwayatin. Adapun pendapat dari Imam Malik itu ada 3 riwayat. Asahhuha, yang paling sahih, anna at-takhlila haramun. Sungguhnya perbuatan mencampurkan bahan-bahan ke dalam khamar supaya berubah menjadi cuka atau perbuatan fermentasi itu sendiri hukumnya haram. Tapi lau khallalaha asa wa tahurat. Kalau dia lakukan fermentasi itu, dia berdosa. Hasil fermentasinya mengubah statusnya menjadi najis, menjadi suci. Ini pendapat Imam Malik
Ini yang paling sahih riwayatnya. Watsani haramun wala tathur. Riwayat kedua mengatakan haram perbuatannya dan tidak suci hasil fermentasinya. Tidak mensucikan khamar tersebut, tidak mengubah statusnya menjadi suci. Watsalits halalun wa tathur. Riwayat yang ketiga dari Imam Malik halal dan menjadi suci. Baik. Ini riwayat Imam Malik, ada 3 riwayat. Jumhur mengatakan menjadi apa? Menjadi najis. Ini kaitannya sekarang dengan keadaan kita yang di masa kini bagaimana? Di situ ada bahan yang sering dipakai oleh penjual makanan di sekitar kita. Yang saya curiga itu adalah khamar. Buktinya kalau di Angciu kalau nggak salah namanya. Angciu, tahu Angciu? Mana penjual nasi goreng di sini? Nasi uduk. Jual nasi uduk, jual lele. Nah, kecap. Itu ada kecap. Angciu tulisannya. Kadang dibuka. Kadang ada yang lupa buka. Itu biar sedap. Diapain? Dituangkan ke nasi goreng antum itu. Atau ke kangkung, cah kangkung. Yang antum beli-beli. Seingat kami itu khamar, angciu itu. Nah ini sekarang bagaimana? Campur berarti makanan. Kalau menurut mazhab Syafi'i dan jumhur, najis. Bahan-bahan yang ada di situ menjadi najis. Kalau menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Al-Malikiyah, berdosa dia perbuatannya berdosa. Hasilnya menjadi suci. Nah, ini yang paling ringan yang diambil. Kalau enggak nanti susah, nanti enggak ada yang halal tuh. Tapi kita pastikan dulu benar atau tidak itu khamar angciu itu. Nanti antum PR, saya kasih PR bapak-bapak, periksa itu. Tanyain. Kalau saya sering nanya ya. Karena masalah penting. Saya harus tahu. Karena saya tahu ilmunya, saya harus nanya, "Bang, ini apa?" Saya nanya kadang, "Oh, ini angciu namanya. Ini. Oh iya." Dan saya pesan enggak usah ya pakai itu. Kadang ada yang lupa nyopot, ada yang dibiarin. Ma'ruf itu. Biasanya di celele biasanya. Nah, enak celele. Bukan mengharamkan celele, ingat nih. Enggak ya, masalah paham. Nasi goreng, celele biasanya menyiapkan itu untuk gorengan-gorengan untuk yang berkuah-kuahnya itu. Untuk udang, saus tiram, saus macam-macam, campurannya itu. Itu yang bikin nyala. Kan itu. Nah, ke sini kaitannya. Maka sebagusnya adalah orang yang jualan, yang membeli teliti. Kaitannya sangat erat dengan jual beli, tidak boleh kita lakukan itu. Hatta walaupun kita ambil pendapat yang paling berhati-hati, ya, kita menjadi was-was. Nah, jumhur ulama mengatakan najis, dan Imam Malik sendiri mengatakan asa, itu perbuatan yang haram. Perbuatan yang haram. Terlepas hasil akhirnya dia menjadi najis ataukah tidak. Kalau pendapat Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, mereka mengatakan, seingat kami, khamar itu kalau sudah difermentasi, dicampur ke makanan, dimasak, menguap, itu sudah suci menurut mereka. Tidak ada masalah. Suci 100%. Ini mazhabnya Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah rahimahumullah taala. Tapi mayoritas ulama mengatakan khamar itu secara zatnya najis, tidak bisa diubah, diotak-atik statusnya. Tetap najis, mau diapain juga. Mau diubah jadi apapun tetap najis. Ini berimbas ke dalam masalah lain. Insulin babi. Babi najis atau tidak?
najis menurut ulama, jumhur ulama najis. Haram dan najis. Insulinnya bagaimana? Najis. Bagaimana kemudian proses pembuatan vaksin yang melibatkan insulin babi? Maksudnya salurannya mesti dengan itu baru bisa berhasil. Ada cairan, detailnya orang biologi yang tahu, tapi ada unsur itu di sana, insulin babi. Nah, ulama yang mengatakan halal, mereka berpijak dengan pendapat ulama yang mengatakan sesuatu yang najis itu bisa berubah statusnya dari najis menjadi tidak najis. Khamar dengan ditakhlil, fermentasi. Kalau babi ya dengan diubah bentuknya, diubah semuanya, sehingga tidak ada lagi di situ bentuk awal dari insulin tersebut. Dia menjadi halal. Mereka mengibaratkan dengan manusia yang buang air di bawah pohon. Kemudian pohon itu subur, berbuah. Bagaimana hukum buahnya? Nah, ini pohon mangga, rame-rame orang kampung di situ ngebom di situ, atau rambutan, subur dia dengan itu. Kotoran kan najis. Nah, bagaimana hukum buahnya? Halal kata ulama, yaitu takhlil namanya juga, mengubah. Pupuk, antum kasih pupuk di pot antum dengan kotoran, dia berbuah. Bagaimana hukum buahnya? Halal. Ini dalil kuat juga nih. Ibnu Qayyim punya dalil ini. Ulama lainnya. Bahkan ada penyulingan air yang tadi itu airnya kotor sekali, hitam butek. Disuling, tiba-tiba menjadi jernih atau pakai wudu. Bagaimana itu? Kalau mazhab Syafi'i dan lainnya, ya itu mana najis, enggak bisa walaupun ini sudah najis. Tapi disuling atau kencing dikumpulkan jadi 1 liter, 10 liter, kemudian disuling dengan suatu hal modern, keluarlah begini. Menurut antum bagaimana? Menurut antum halal atau tidak secara fitrah? Kayaknya enggak mau ya kayaknya. Enggak ada orang mau kalau nyata-nyata dia kencing 1 drijen gede disuling keluar begini putih. Antum mau minum? Enggak mau antum. Tapi itu fakta yang terjadi seperti itu. Hasil fermentasi, hasil olahan manusia yang dibahas oleh fuqaha, dan asal usul bahasa itu di sini nih tempatnya. Takhlilul khamr ini. Hadisnya ada. Ini salah satu dalilnya. Nabi ditanya, boleh dari Rasulullah khamr ditakhlil? Nah, kiasnya berarti segala sesuatu yang najis boleh enggak sama dengan khamr itu ditakhlil, diubah. Karena takhlil khamr itu ialah merubah khamr yang tadinya tidak jadinya haram menjadi halal, najis menjadi suci. Nabi menjawab, "La, jangan." Ini hadis sahih. Hadis sahih. Ini dalilnya masalah ini. Nah. Baik. Wa ajma'u annaha idza intaqalat bi nafsiha khallan tahurat. Dan ulama semua bersepakat bahwa apabila khamr itu berubah dengan tersendirinya, bukan campur tangan manusia, berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Khamr yang dulu kan anggur, berubah jadi cuka. Tiba-tiba kok berubah ya. Tahurat suci hukum dengan sendirinya. Sepakat ulama, tidak ada khilaf di situ kalau berubah sendiri menjadi halal. Kalau diubah dengan campur tangan manusia diobati, ada khilaf ulama. Jumhur mengatakan tetap najis. Dalilnya yang tadi itu, jangan lakukan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya jangan kita lakukan. Jangan kita campur makanan dengan khamar atau dengan yang semisal dengan khamar. Nah, itu adalah pola makannya orang tidak Islam. Allah membatasi kita. Allah membatasi mana yang halal, mana yang haram untuk manusia, agar manusia selamat di dunia dan akhirat.
Baik. Hadis berikutnya dalam bab ini qala haddatsana Abdullah bin Munir qala sami'tu Aba Asim an Shabib bin Bishr an Anas bin Malik qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri 10. Dari Anas bin Malik beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat 10 orang di dalam masalah khamr ini. Asiraha, orang yang memerasnya. Ini orang yang memerasnya. Khamr zaman dulu terbuat dari anggur. Dari apa? Dari anggur. Asiraha, orang yang memerasnya. Wa mu'tasiraha, orang yang menyuruh untuk memeras, yang diperaskan. Peraskan saya anggur ini supaya menjadi khamr. 2 itu. Syaribaha, dilaknat semua ini. Syaribaha, orang yang meminumnya. Wa hamilaha, orang yang membawa logistik. Orang yang membawa. Wal mahmulahu ilaih, dan orang yang dibawakan. Dia minta bawakan saya ke sini. Orang yang minta dibawakan juga dilaknat. Wasaqiha, orang yang menuangkan, pelayan, dilaknat. Dilaknat. Wa bai'aha, dan orang yang membelinya dan menjualnya, dilaknat. Wa akila thamaniha, orang yang makan hasil jual beli khamr, dilaknat juga. Dia enggak minum loh. Dia hanya menjual pun hartanya orangnya dilaknat. Wal mushtari laha, dan orang yang dibelikan. Ini mushtari laha, orang yang membeli dan orang yang menjualnya sama. Orang yang membeli, orang yang nyuruh dibeli juga sama. Ini 10 ini. Yang terkait dengan khamr itu sama posisinya, dilaknat. Sama seperti riba. La'anallahu akila riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Orang yang memakannya, orang yang menulisnya, orang yang mencatatnya, orang yang menyaksikannya. Hum sawa, sama posisinya. Khamr juga begitu. Sawa, sama-sama dilaknat. Maka waspada. Jamaah, jangan coba-coba kerja di perusahaan khamr. Sini infonya ada PT Khamr dekat Kalimalang. Infonya. Ya kita nggak sebut nama ya, dekat Kalimalang itu kan. Katanya ada kaum muslimin banyak kerja di situ. Nah, itu bagaimana itu? Tugas kita untuk mengadakan dakwah, untuk mengingatkan kaum muslimin. Ada juga sekarang khamr itu dijual bebas. Anda masuk ke sebagian minimarket yang modern, biasanya di pojoknya ada khamr. Bahkan di sebagian rak itu khusus untuk khamr. Maka waspada orang yang bekerja di situ, yang bekerja khusus untuk menjaga merek khamr itu. Nah, waspada. Ini dilaknat semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan perkara ini sangat besar, bukan perkara main-main. Nah, dia bagian dari syariat Islam yang paling fundamental, benar-benar ujian. Nah, alhamdulillah kaum muslimin sadar akan hal ini. Mereka tidak meminum khamar, alhamdulillah. Di situ ada banyak hadis ancaman terhadap orang yang minum khamar, tapi bukan di sini tempatnya dibahas. Ini masalah jual beli. Intinya dari hadis ini adalah disebutkan di situ wabai'iha wal mushtari laha wal mushtarahu lahu. Ini penjualnya, orang yang membeli, dan orang yang nyuruh untuk beli. Sama-sama dilaknat. Harganya juga dilaknat. Orang yang memakan harganya dilaknat. Baik. Khamr zaman dulu jamaah bentuknya cair, minuman.
Sekarang khamar itu bentuknya ada yang tidak cair, maka waspada. Itu seperti misalnya pil, sabu, cimeng, apalagi namanya. Ya tahu itu, dengar begitu. Nah, ini banyak di kampung banyak Pak, bukan di kota, banyak di kampung. Ma'ruf di kampung itu si fulan pengedar tuh ma'ruf. Tiba-tiba dia kaya, banyak duit. Pengedar, tapi nggak ada yang berani lapor. Mau ngelapor kemana? Melapor ke bosnya. Kalau bosnya waspada kaum muslimin, jaga dirinya, jaga anak muda, jaga diri kita dari itu khamar yang bentuknya lebih berbahaya lagi. Ini manusia melampaui batas, ingin mencari kesenangan diri, ingin mencari kebahagiaan. Sudah habis sudah nikmat yang mendasar dia nikmati diberikan oleh Allah, maunya yang aneh-aneh. Maunya aneh-aneh, mau tantangan yang lain, tantangan yang baru. Nah, dan itu sifatnya orang kafir. Yakul, orang kafir makan dan minum dengan 7 lambung. Itu adalah kinayah. Tidak bisa kenyang hawa nafsunya. Tidak bisa kenyang jiwanya. Jadi itu kita diajarkan doa oleh Nabi, berlindung dari nafsul la tashba', jiwa yang tidak bisa kenyang, kemauan yang tidak bisa berhenti. Semua pokoknya mau terus. Dan ini tidak mengenal usia. Jangan kira orang yang sudah tua beruban tidak banyak keinginannya. Ya kan Pak? Mana yang uban-ubanan ini coba? Banyak juga tuh. Tidak mengenal usia. Bergejolak itu. Dibisiki oleh syaitan. Waspada. Waspada kalau tidak mengerem diri. Wal'iyadzubillah min dzalik. Wal'iyadzubillah min dzalik. Wajib kita jaga generasi kita dari perkara-perkara ini. Baik. Bab berikutnya babu ma jaa fi ihtilabil mawashi bighairi idznil arbab. Ini bab ini pernah kita bahas sebelumnya, tapi diulangi lagi oleh beliau, oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Mesti kita baca, mengambil keberkahan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi ihtilabil mawashi bighairi idznil arbab. Bab membahas tentang memeras hewan ternak, susu hewan ternak tanpa izin yang punya. Kalau sebelumnya itu adalah khusus membahas tentang mengambil buah yang ada di kebun orang. Masih ingat enggak jemaah itu hadisnya? Boleh ngambil buah di kebunnya orang, masih ingat? Yang hadir insyaallah masih ingat ya. Sekarang ini bahasan sekarang adalah memerah susu ternak tanpa izin yang punya. Tanpa izin yang punya. Bagaimana hukumnya? Nah, ini kita bahas insyaallah sedikit setelah azan. Kalau mengambil buah-buahan dulu masih ingat hukumnya bagaimana? Boleh ya, tapi untuk Ibnu Sabil, untuk orang yang membutuhkan, disunahkan manggil dulu 3 kali. Kalau tidak ada baru petik. Bisa ya? Kecuali durian. Silakan azan dulu. Baik. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا وابعث مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف. طيب جماعة، قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذنه فإن لم يجيبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل. Ini hadis sahih dihasankan oleh para ulama, bahkan oleh Imam At-Tirmidzi sendiri rahimahullahu taala. Beliau berkata haditsu Samurah haditsun hasan gharibun sahih. Hadisnya berasal dari sanad yang sangat populer dan sering diperdebatkan, yaitu Anil Hasan an Samurah bin Jundub. Ini riwayat Hasan dari Samurah diperdebatkan oleh ulama. Yang sahih adalah kata Imam At-Tirmidzi menukil dari Ali ibn al-Madini, sama'ul Hasan bin Samurah sahih. Ini mendengarnya Imam Hasan al-Basri hadis dari Imam Samurah bin Jundub itu benar. Itu benar. Kalau itu benar, maka berartinya sanadnya menjadi sahih. Ada ulama yang lain mengatakan tidak ada hal itu, yakni Hasan tidak pernah mendengar dari Samurah bin Jundub. Yang ada adalah beliau hanya pernah membaca tulisan dari Samurah bin Jundub. Ada khilaf ulama dalam masalah sanad ini, dan ini permasalahan yang populer sekali. Dan Imam Ali ibn al-Madini mengambil ketegasan bahwasanya sama'ul Hasan bin Samurah sahih. Dari itulah ulama hadis mensahihkan hadis ini. Bunyinya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang dari kalian lewat kemudian menemukan ada ternak,
Fa in kana fiha sahibuha, kalau ada orangnya di situ, maka hendaklah dia minta izin. Fa in adzina lahu falyahtalib wal yashrab. Kalau diizinkan, silahkan dia peras dan dia minum. Ini sudah normal ya, datang menemukan ternak, izin ya, tafadhal silahkan. Ini konteksnya dulu jemaah nih, di zaman Nabi masih tradisional, air susah. Nah, air minum susah, air putih. Yang mudah adalah susunya ternak. Sekarang kebalik. Air mudah, susu ternak susah. Wa illam yakun fiha ahad. Dan jikalau tidak ada satu orang pun di situ, di peternakan itu, falyusawwit thalathan. Hendaklah dia bersuara 3 kali. Manggil. Boleh meras ya 3 kali. Izin. Fa in ajabahu ahad. Kalau ada satu orang yang menjawabnya, falyasta'dzinhu, mintalah izin. Ini adab yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi fa in lam yujibhu ahad, ketika tidak ada yang menyahut, manggil 3 kali tidak ada yang nyahut, falyahtalib wal yashrab, silakan lanjut peras dan minum. Syaratnya 1, wala yahmil, jangan bawa pulang. Sama seperti buah kemarin kan, jangan dibawa di pakaian. Ini jangan bawa minum di tempat situ kemudian pergi. Ini iskal ini. Iskal. Imam Ahmad bin Hanbal mengamalkan secara zahir. Berdosa tidak orang yang seperti ini? Tidak berdosa. Hadisnya sudah ada dan itu bukan mencuri. Yang lain mengatakan tidak mungkin ini dibiarkan secara zahir karena bertentangan dengan hadis-hadis lainnya yang sangat tegas mengharamkan mengambil harta orang lain tanpa izin, dan hadisnya sahih maqtu', bahkan ada dalam ayat wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ayat sangat tegas. La yahillu malu mri'in illa min tibi nafsi. Tidak halal harta seorang dengan kerelaan dirinya. Tidak boleh diambil begitu saja. Jadi itu sebagian mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Ini hadisnya lemah, tidak boleh diambil zahirnya. Ada yang menggabungkan antara riwayat yang menegaskan tidak boleh mengambil harta orang lain dengan zahir hadisnya yang mengatakan boleh. Sekedar susu itu boleh, dengan mengatakan yang dibolehkan ini adalah tamu yang sudah ditahu orangnya, dia sudah kebiasaan datang ke situ, maksudnya dikenal sama orangnya, sudah biasa datang ke situ, yang ujung-ujungnya pastilah dia rela diperas ternaknya dan diminum susunya, pasti nggak mungkin enggak, karena sudah teman, sudah sering ke sana, dibawa ke situ. Di situlah ulama membuat kaidah, in ulima ridahu fahalalun, jika diketahui ridhonya menjadi halal. Ulima ridahu, ditahu kerelaannya walaupun belum izin, menjadi halal. Misalnya antum datang ke rumah saya punya apa di situ, antum sering ke rumah saya, antum datang tiba-tiba antum minum di situ, kira-kira saya marah enggak kalau sudah biasa? Enggak marah. Oh si fulan itu biarin aja. Nanti binafsi. Kalau sekedar itu, ini biasa, hanya susu saja biasa. Nah, dibawa ke sana maknanya. Kemudian dibawa ke makna yang lainnya, katanya ini boleh bagi orang yang darurat. Orang yang darurat kehausan sekali, tidak ada lagi air yang lain, yang ada hanya itu, disuruh manggil 3 kali, tidak ada, udah diperas ternaknya lalu diminum. Hanya sekedar untuk tidak jatuh kepada kemudaratan. Dibawa ke situ makna hadis ini oleh para ulama. Tapi yang paling gampang adalah pendapat Imam Ahmad, boleh. Nah, walaupun tidak darurat, karena hadisnya sahih menurut beliau. Ini perkara yang remeh, biasanya kaum muslimin merelakannya, dan ini Nabi yang mengizinkannya, sudah. Peras saja. Toh juga bukan dia yang buat susu, dia hanya mengembalanya saja. Yang menjadikan ternak itu punya air susu siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti buah.
Dia hanya menanam saja, yang menakdirkannya dia berbuah siapa? Allah. Dan sekarang Allah yang mengizinkannya, ya bagaimana? Ya halal begitu. Tapi ingat, jangan diamalkan ke yang perkara lain. Ini susu. Jangan antum sengaja ke peternak kambing Itawa. Rame-rame jamaah lisan ke sana tanpa izin untuk meras. Ya jangan, tidak begitu juga maksudnya. Lihat konteks. Ini secara ilmiah. Tapi secara ifta, fatwa lain lagi. Beda bahasa ilmiah dengan fatwa. Nah, kalau fatwa itu ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Faktor akibat dari fatwa itu, akibat dari orang banyak, kemaslahatannya apa. Nah, kalau bahasa ilmiah ini bahasa ilmiah begini, tapi fatwa lain lagi nanti. Misalnya ada yang nanya tadi, misalnya masalah khamr tadi. Lalu bagaimana hukumnya kita masuk ke dalam toko yang toko itu salah satu rukonya itu adalah jual khamr. Mall misalnya, ini kan kontemporer. Mall besar. Kan dia menyewakan ruang-ruang kan? Ini ruang sepatu, ini ruang pakaian, ini ruang makanan. Situ ada ruang khamr. Bagaimana hukumnya? Masuk ke dalam mall tersebut. Halal apakah haram? Ataukah yang diharamkan yang khusus yang jual itu saja atau keseluruhannya? Nah, itu butuh fatwa. Fatwa tidak main-main. Mengatakan haram, lihat dampaknya. Sepi itu satu mall, nggak ada yang ke situ. Haram masuk ke mall. Dampaknya ke umat yang tidak Islam bagaimana? Dampaknya pandangan orang kepada Islam bagaimana? Jadi fatwa itu jemaah bukan hanya mikirin diri sendiri intinya, mikirin banyak hal. Sebab, akibat, ma'alat, apa yang akan ditimbulkan setelahnya. Dan itu berat. Jadi itu ulama tidak sembarangan. Menulis mereka bahas tentang masalah, tapi untuk ditanya fatwa, la adri, saya tidak tahu. La adri, saya tidak tahu. Itulah beratnya fatwa. Contoh misalnya ketika diperluas masa tempat sa'i di Masjidil Haram Makkah. Nah, antum sudah umrah di tahun 2000-an ke atas. Nah, itu sudah berubah tempat sa'inya. Yang dulu dari Safa ke Marwah itu yang satu jalur sekarang ini itu dua itu dulu Safa Marwah. Dijadiin satu, jadi Safa saja, Marwah dibuat baru sampingnya, diperluas. Itu ulama berdebat. Oh, bagaimana ini? Bagaimana fatwa? Berbeda-beda fatwa ulama. Dan mereka yang memiliki kapasitas yang berfatwa tentunya kan. Ada yang masih konsisten dengan pendapatnya, saya nggak mau tawaf di sa'i di situ pokoknya. Menurut saya itu batal sa'inya kalau di situ. Saya mau yang lama saja. Udah lawan arus dia. Sa'i sendiri. Ada yang seperti itu. Nah ini pentingnya fatwa supaya tidak bermudah-mudah dalam urusan fatwa. Hatta meskipun antum tahu itu dengar dari bahasa ilmiah katanya tidak boleh, kalau fatwa hati-hati. Baik, ini bahasan tentang memeras susu ternak untuk diminum dengan tanpa izin. Imam Ahmad mengatakan boleh dengan zahir hadis ini, yang lainnya mengatakan boleh dengan kaitan-kaitan seperti darurat dan lain-lainnya. Baik, sampai di sini jemaah kajian kita. Hadis berikutnya insyaallah kita lanjutkan bismillah taala di pertemuan yang lain. Ini sudah qomat belum ini? Sudah. Baik. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.